Dia dijaji. Wajah jolon aku mau barang gane mabela boleh ala barang mana kue dengan Hamatnya hama lagi yo. iya gitu kan. Kuna kalipatan namanya. Buku ni kalapatan na hakuna matata. Wajah jolon. Penasaran apa yang terjadi dengan Dante dan teman-temannya? Apakah Dante selamat atau juga ikut mati seperti yang lainnya? Dan inilah Pulau Hantu 2. Di awal scene Dante yang terbangun di kasur yang empuk, dia dengan paniknya mencari temannya yang masih selamat. Di tengah pencarian, tiba-tiba dan Nero pun selamat. Scene berpindah pada sekelompok anak muda yang ingin berlibur ke pulau itu menggunakan taksi kapal. Mereka ialah Joe, Marsha, Brian atau Ian, Aura, Tia, Martin, dan seorang dukun bawaan mereka. Singkat cerita, saat mereka sampai di pulau, mereka bertemu dengan Nero. Anak muda ini menyangka bahwa Nero adalah penjaga pulau tersebut. Mereka pun meminta izin untuk mengadakan party. Kami mau bikin party buat ngerayain pernikahan teman kami besok malam. Meski Nero menolak, tapi karena si wanita yang bernama Marsha mencoba merayunya, sampai akhirnya Nero pun mengizinkan mereka untuk mengadakan party. Iya, nggak ngeganggu siapa-siapa ini kan. Masih single kan? Iya, Atau tapi kalau lu mau datang temenin gue juga boleh. Dan kali ini Nero pun juga mengatakan hal yang sama, melarang mereka semua untuk pergi ke belakang pulau, sama seperti halnya yang Tandu dulu katakan. jangan ke belakang pulau. Lewat darat atau lewat laut? Bahaya. Ada penunggunya. Singkat cerita, saat Dante terbangun dari pingsannya pun dia mencari Nero, dan saat mereka bertemu, Dante mengajak Nero untuk pergi dari pulau itu. Nah, kita cabut yuk. Nah, cabut. Nah. Tapi Nero yang sudah terpikat dengan Marsha tidak menghiraukan Dante, dan di saat yang sama Tia pun datang dan mengajak kenalan Dante. Ini Tia. Ini Dante. Di situ Dante banyak cerita ke Tia. Intinya teman-temannya mati semua karena hantu pulau. Singkat cerita, pengantin baru pun tiba. Dia adalah Meg dan Kayla. Meg mengatakan akan mengadakan party, tapi Dante melarang hal tersebut. Dan Tia pun juga ikut mengatakan kalau Dante cerita ke dia bahwa teman-temannya mati semua karena hantu. Dante cerita temennya mati satu persatu dibunuh setan. Mendingan jangan bikin party di sini bahaya. Tapi Meg malah dengan santainya mengatakan, Tenang ya. Ya, karena aku bawa power. saat Dante dan Nero mengangkat barang-barang, di situ Dante melihat pria lain dari jendela kaca. Tapi kali ini Dante langsung pingsan karena memang sejak kejadian teman-temannya mati semua, semenjak itu Dante sering pingsan. Di sisi lain, dukun yang melakukan ritual pengusiran pun lalu tiba-tiba dan sudah bisa dipastikan dukun itu pun tewas. Sementara Ian dan Joe berjalan-jalan sambil Joe memegang kameranya. Lalu saat semakin jauh, Joe merasa ada sesuatu dari semak-semak yang bergerak. Lalu tiba-tiba ternyata Joe cuma ngeprank Ian saja. Saat malam tiba, mereka bertanya tentang foto Tania. Dante mengatakan Tania mati tenggelam di belakang pulau dan mayatnya belum ditemukan sampai sekarang. Saat yang lain pada asik makan malam, Dante dan Tia malah santai di luar, dan disitulah keluar rayuan maut Dante dan Oh, bukan hanya sekedar indah. Saat malam semakin larut, Aura dan Martin yang satu kamar saat pengen melakukan cocok tanam, tiba-tiba Aura melihat ada sosok menakutkan di balik kaca, tapi tiba-tiba hilang begitu saja.
Di sisi lain Ian dan Joe yang mengintip pengantin baru, tapi setelah ketahuan Ian pun balik ke kamar. Sementara Joe terus berjalan-jalan dengan membawa kameranya. Tanpa sengaja dia melihat seorang pria yang berjalan melewati pagar besi. Dia yang penasaran pun mengikuti pria tersebut. Saat pria itu sudah balik, dia pun mencoba melihat apa yang dibawa pria tadi. Dan benar saja pria itu mengantar sajen buat kuburan di pulau itu. Tidak lama setelah itu Joe merasa ada yang memanggilnya. Lalu tiba-tiba melihat sosok menakutkan, Joe pun buka-bukahan. Joe mencoba memanggil bantuan lewat radio, tapi tidak ada jawaban dan Joe pun tewas. Di sisi lain Marsha yang terbangun karena TV menyala, dia pun jalan-jalan di sekitar pantai. Dan pria tua itu memintanya jangan melamun di sini. Dan saat buka-bukaan dia pun bertemu Nero, menang banyak. Besok pagi pun tiba, Dante yang terbangun mencari Nero tak sengaja dia melihat kepala yang muncul dari air. Dia pun pingsan kembali, ternyata itu cuma Tia. Saat Tia kasih napas buatan, di saat yang sama Ian datang dan mengajak mereka main jet ski dan banana boat. Sementara Kayla tidak sengaja menemukan boneka hantu itu lagi saat menyelam bersama Marsha, Nero, dan Meg. Di sisi lain Ian yang tidak tahu dengan enjoynya melewati garis pembatas membawa jet skinya sambil menarik banana boat. Saat banana boat oleng, semuanya nyemplung ke air. Tapi saat akan naik, Aura malah tidak ada. Tapi beruntung pacarnya dengan cepatnya menemukan Aura. Saat Dante melihat Kayla memegang boneka itu, dia pun langsung pingsan. Saat terbangun, Dante mengatakan ke Nero. Ternyata Nero tidak sadar bahwa Kayla menemukan boneka itu dari tadi. Dan mereka berdua pun buka-bukahan. Sementara di kamar mandi, tiba-tiba Aura merasa ketakutan dan di saat itu pacarnya datang. Di sisi lain, Meg yang teringat Joe mencoba bertanya di mana Joe kepada Ian. Tapi Ian menjawab dia tidak tahu karena setelah mengintip Meg tadi malam, Ian langsung balik sementara Joe tidak tahu kemana. Saat dilihat dari radio komunikasinya, Joe tepat berada di belakang pulau. Meg dan kawan-kawan pun mencarinya ke belakang pulau. Sementara Dante dan Nero menanyakan Marsha kepada Tia. Tia mengatakan Marsha menyusul Meg mencari Joe ke belakang pulau. Walaupun rasa takut, tapi karena Marsha di sana, Nero, Dante, dan Tia pun mencarinya. Tidak sengaja Meg dan teman-temannya menemukan kamera Joe, tapi Meg menganggap Joe cuma iseng saja. Sementara Marsha yang tak tahu jalan tersesat di hutan itu. Lalu tiba-tiba beruntung saat yang tepat Nero datang dan menyelamatkannya. Singkat cerita, saat semuanya sudah kumpul, mereka semua pun melihat terisi rekaman dari Joe. Dan benar saja Joe mati karena hantu penunggu pulau. Dan perdebatan saling menyalahkan pun terjadi. Lalu Marsha bertanya kepada Dante bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Dante mengatakan asalkan tetap tenang dan partinya dibatalkan, kita semua akan bisa selamat dari pulau ini. Tapi Meg mengatakan tamu undangan sudah di perjalanan dan kepalang tanggung. Meg meminta kasih radionya ke Dante dan meminta Dante Nero untuk membantunya menyambut tamu yang akan datang supaya jangan keluar area party. Saat Kayla sendirian, tiba-tiba Kayla merasa ada yang aneh dengan boneka itu, dia pun membuangnya. Dan malam pun tiba, party pun sudah dimulai. Di tengah meriahnya party, Aura dan Martin yang sedang ehem-ehem, tiba-tiba Martin mau muntah. Lalu tiba-tiba sementara Kayla yang mencari Meg di tengah banyaknya kerumunan orang, tanpa ia ketahui ternyata Meg mendapat panggilan dari Joe yang mengarahkannya ke belakang pulau. Kayla yang kebingungan mencari Meg mencoba mencarinya di penginapan mereka. Lalu tiba-tiba muncul sosok yang keluar dari dalam air. Dan bersamaan dengan itu boneka yang ia buang tadi muncul lagi. Nampaknya Kayla sudah kena pengaruh jahat dari boneka itu. Dia pun berjalan sampai ke laut. Dan sudah bisa dipastikan Kayla pun tewas. Di tengah kesedihan mereka, lalu tiba-tiba muncul Aura yang berlumuran darah. Melihat hal itu, Ian yang penakut pun mencoba minggat menggunakan sampan yang ada di dermaga.
Dante yang kepikiran pun ingin minggat bersama Tia, Nero, dan Marsa menggunakan kapal. Tapi sialnya kuncinya berada di tangan Mac yang sudah di belakang pulau. Nero mengajak Dante ke belakang pulau, sementara dua wanita tadi diminta untuk menunggu di kapal itu saja. Scene berpindah kepada Mac yang dari tadi mencari keberadaan Joe tapi tidak ketemu. Lalu tiba-tiba melihat sosok yang menakutkan. Mac pun tewas dicekik penunggu pulau. Sementara Marsa yang berada di kapal tiba-tiba naik sambil berlari. Entah apa yang dicari, tapi saat tiba di penginapan, tanpa diduga sosok hantu pulau sudah menunggunya dan Marsa pun tewas di kolam berenang. Di sisi lain, Dante dan Nero saling menjaga satu sama lain dengan membalikkan badan mereka. Kembali ke Tia yang merasa tidak nyaman ditinggal di kapal sendirian, dia pun mencoba berjalan di sekitar dermaga. Lalu tiba-tiba sudah bisa dipastikan Tia pun tewas, sedangkan Ian dari tadi mengayuh sampannya karena panik. Dia pun kecebur ke air dan bersamaan dengan itu kakinya Ian ditarik hantu penunggu pulau. Kembali ke Nero dan Dante, setelah melewati hutan mereka pun tiba di sebuah kuburan tua. Dan setelah melewati kuburan, Dante melihat sosok yang menakutkan. Tapi tiba-tiba hilang begitu saja tanpa mereka ketahui ternyata sosok itu tepat berada di belakangnya. Melihat Nero yang ditarik oleh hantu itu, Dante pun mencoba menolongnya sampai di mana hantu itu berhenti menarik Nero. Mungkin karena kelelahan menarik dua orang sekaligus. Saat mereka berdua berlari tanpa sengaja mereka melihat mayat Mac dan mengambil kunci kapal. Tapi sialnya kunci itu malah terjatuh dan di saat akan mengambil balik kuncinya tiba-tiba mereka pun dicekik hantu pulau. Untung saja datang pria tua membantu mereka dan menyuruh mereka segera pergi dari pulau ini. Tapi naasnya pria tua itu malah jadi mangsa hantu itu. Sesampainya di kapal, mereka berdua pun mencari Marsa dan Tia yang sudah tidak ada. Mereka pun mencarinya dan meminta pengunjung untuk segera pergi, tapi pengunjung yang tidak paham malah enjoy saja. Nero dan Dante pun mencoba melepas colokan musik tadi, tapi ternyata tidak berfungsi sama sekali. Dirasa ada yang aneh, mereka berdua pun pergi dengan kapal. Dan benar saja saat mereka pergi tiba-tiba lampu dan musik pun berhenti, disusul dengan teriakan orang-orang yang dibunuh oleh hantu penunggu pulau itu. Dan film ini pun berakhir.